wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadratal mukarramin, para guru-guru, para asatidzah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya berjamaah yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, di malam yang penuh barokah ini. Tidak terasa kita sudah memasuki malam ke-6 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, tadarus kita dari awal sampai saat ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa mengikuti dan meneladani apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di dalam tradisi Islam, bahwasanya puasa Ramadan itu baru diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu dengan ditandai turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu apakah sebelum adanya Ramadan itu kaum muslimin sudah ada kewajiban berpuasa? Maka jawabannya adalah sudah ada. Di antaranya yaitu kewajiban puasa Asyura. Hanya saja para ulama ini berbeda pendapat. Apakah puasa Asyura sebelum Ramadan adalah kewajiban ataupun hanya sunnah saja? Maka kata Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwasanya puasa Asyura sebelum Ramadan pada masa lalu adalah kewajiban, bukan hanya sekedar sunnah. Namun pendapat ini dikoreksi oleh Imam Ibnu Hajar. Kata beliau, tidak ada kewajiban puasa apapun sebelum Ramadan kecuali hanya Ramadan saja. Jadi puasa itu bukanlah hal yang baru, Pak, ya. Karena orang-orang terdahulu sudah melakukan aktivitas ibadah puasa. Nah, kemudian adapun penyebutan kata asyam dan as-shaum itu memiliki prinsip yang sama. Sama-sama memiliki makna amsaka yumsiku, menahan diri. Cuman kalau as-shaum itu dipakai dalam konteks umum. Makanya kata Allah dalam surat Maryam, faquli, katakanlah, inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Kata Maryam, aku telah bernazar kepada Allah
bahwa seharian ini akan saum, menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri falakukal limal yauma isya, menahan diri dari berbicara dengan manusia. Nah, di sini menggunakan kata as-saum. Adapun kata as-siyam ini lebih spesifik. Berarti yang dimaksud adalah aktivitas ibadah puasa. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, di sini menggunakan kata as-siyam. Atau seperti misalnya di ayat lain, uhilla lakum lailata as-siyam, menggunakan kata as-siyam lagi. Atau seperti misalnya di dalam hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi dikatakan bahwasanya as-siyamu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Jadi ketika membicarakan aktivitas ibadah puasa, maka menggunakan kata as-siyam. Tetapi ya, ketika membicarakan menahan diri dari segala bentuk apapun, baik menahan diri dari berbicara, menahan diri dari duduk, menahan diri dari BAB, menahan diri dari kencing, maka menggunakan kata as-saum. Walaupun kedua-duanya boleh saja dipakai dalam makna yang sama, yaitu aktivitas ibadah puasa. Nah, itu perbedaan antara as-saum dengan as-siyam. Nah, adapun menurut istilah fikih, yang dimaksud dengan puasa itu adalah al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi ma'an niyah, yaitu menahan diri dari yang bikin batal dari terbitnya waktu fajar sampai terbenamnya matahari ma'an niyah, yang disertai dengan adanya niat. Nah, jamaah sekalian, bisa dibilang definisi yang cukup pendek. Cuman dia memiliki 3 elemen. Elemen pertama adalah al-imsaku 'anil muftirat, menahan diri dari yang bikin batal. Seperti apa? Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum. Bahkan buat anak-anak kecil atau anak SD, menahan diri dari makan dan minum itulah hal yang biasa. Nah, bagi umur seperti kita ya, harus dibedakan lagi tangganya, tingkatannya. Bukan hanya sekedar al-imsaku 'anil muftirat, tetapi apa? Al-imsaku 'anil mafsadat, menahan diri dari yang bikin rusak pahala puasa. Seperti apa? Seperti gibah orang lain, ngomong yang kasar, ngomongin orang lain. Maka itu yang paling berat. Jangan sampai kita berpuasa tetapi tidak mendapatkan nilai isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu elemen yang pertama. Lalu elemen yang kedua adalah min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, dari terbitnya waktu fajar ya. Jadi fajar itu ada 2, Pak. Fajar itu ada 2, ada fajar kadhib, ada fajar shodiq. Kalau fajar shodiq ini adalah fajar yang hakiki, fajar yang diperbolehkan atau telah masuknya waktu azan subuh, sholat subuh. Maka ini yang dimaksud dalam definisi puasa tersebut. Ila ghurubisy syamsi, sampai terbenamnya matahari. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, tsumma atimmus siyama ilal lail, maka sempurnakanlah puasa kalian sampai waktu malam. Nah, jamaah sekalian, kalau kita mendengar istilah malam, pasti yang terbenak dalam pikiran kita adalah sudah gelap. Bahkan bintang-bintang pun sudah bermunculan. Nah, sedangkan maghrib ini bisa dibilang belum terlalu gelap. Bahkan bintang-bintang pun belum bermunculan. Apakah ini menyalahi aturan syariat? Maka jawabannya tidak. Karena dalam konteks bahasa Arab, yang namanya malam itu ada 3 tahapan, Pak. Ya. Yang pertama adalah awalul lail.
awalnya malam, yaitu waktu maghrib. Lalu yang kedua ada nisful lail, tengahnya malam. Kemudian yang ketiga adalah akhirul lail, akhirnya malam atau jawful lail, sepertiga malam. Maka yang dimaksud dalam definisi puasa adalah awal lail, yaitu masuknya waktu maghrib. Nah, itu elemen yang kedua. Lalu elemen yang terakhir, yang ketiga adalah ma'an niyah, yang disertai dengan adanya niat. Baik puasa kita, zakat kita, ya, itu harus ada niat. Apa bedanya zakat dengan sedekah kalau tidak ada dengan niat? Maka apa? Maka wajib bagi kita untuk selalu berniat. Maka ya, di bulan Ramadan ini mudah-mudahan Allah kuatkan niat kita, ya, bahwasanya segala amal ibadah kita semata-mata ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.